Halo Sobat Sejarah, kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang salah satu organisasi paling bersejarah di Indonesia, Budi Utomo, yang lahir pada tahun 1908 dan sering disebut sebagai tonggak awal pergerakan nasional. Yuk kita bahas dari awal. Ya. Sebelum kita mulai sesi pertanyaan jawabannya, kita punya narasumber yaitu Adnan Ihsan Kamil. Kamil. Oke. Nah, jadi bisakah Anda ceritakan secara singkat latar belakang dan motivasi utama di balik pendirian Budi Utomo pada tahun 1908? Kalau tentang itu, yaitu latar belakang dan motivasinya pendirian Budi Utomo dari tahun 1908, yaitu didirikan pada 20 Mei oleh para pelajar Sofia, yaitu sekolah dokter di Jawa atau di Batavia, alias kota Jakarta. Sebagai tanggapan terhadap penderitaan rakyat pribumi akibat penjajahan Belanda, motivasi utamanya adalah membangkitkan kesadaran dan semangat kebangsaan melalui pendidikan dan kemajuan intelektual, bukan lewat kekerasan atau fisik. Oke. Siapa saja tokoh-tokoh kunci yang berperan dalam pembentukan dan perjalanan awal Budi Utomo, dan apa saja kontribusi spesifik mereka? Tokoh-tokoh kuncinya dalam kontribusinya pertama ada Dr. Sutomo, yaitu kontribusinya penggagas utama dan pemimpin awal, yaitu mendorong pendidikan dan kesadaran nasional. Untuk peran kedua alias tokoh kedua yaitu Wahidin Soedirohusodo, yaitu tokoh inspirator yang berkeliling Jawa menggalang dana untuk studi force atau bisa dibilang dana beasiswa pelajar pribumi. Lalu ketiga Genuwan Mangunkusumo, keempat Solajan Tirtaunagoro, keempat Cinta Mangunkusumo, yaitu tokoh-tokoh muda Sofia yang aktif menyusun organisasi dan menyebarkan ide pergerakan. Kontribusi mereka juga meliputi pembentukan struktur organisasi modern, penyebaran gagasan nasionalisme, dan pendidikan sebagai jalan perjuangan dari penjajahan Belanda. Oke. Nah, pada masanya Budi Utomo dikenal sebagai organisasi pergerakan nasional pertama yang modern. Apa yang membedakannya dari gerakan-gerakan sebelumnya? Yang membedakannya itu, ciri khas dan perbedaannya dari gerakan sebelumnya itu, pertama, perlawanan terhadap penjajahan bersifat kedaerahan, spontan dan fisik seperti perang di Ponegoro. Budi Utomo berbeda, soalnya pendekatannya dengan musyawarah gitu loh, dengan AD, ART, kongres dan keanggotaan, menekankan pendidikan, kebudayaan dan kesadaran nasional muncul dari kaum terpelajar itu, bukan tokoh agama atau bangsawan perang. Jadi lewat politik. Jadi, apa tujuan utama Budi Utomo saat didirikan, dan bagaimana tujuan tersebut berevolusi seiring waktu? Tujuan utama dan perkembangannya. Awalnya tujuan Budi Utomo yaitu pertama, kemajuan dan harmonis bagi Hindia Belanda, khususnya pendidikan Jawa dan Madura. Namun seiring waktu, tujuan itu berkembang menjadi lebih luas, yaitu menuju kesadaran nasional dan persatuan bangsa Indonesia, bukan hanya suku Jawa dan Madura. Oke. Lanjut. Bagaimana Budi Utomo mempengaruhi kesadaran nasionalisme di kalangan pribumi pada awal abad ke-20? Itu pengaruhnya itu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan, pendidikan dan harga diri bangsa. Lalu organisasinya juga membuat masyarakat mulai berpikir bahwa kemerdekaan bisa diperjuangkan melalui cara teratur, cerdas dan kolektif. Selain aspek pendidikan, bidang apa lagi yang menjadi fokus utama Budi Utomo dalam perjuangannya? Dalam perjuangannya, yaitu Budi Utomo juga bergerak di bidang kebudayaan, melestarikan nilai dan adat bangsa Indonesia, sosial, yaitu membantu kesejahteraan rakyat dan peningkatan taraf hidup, atau bisa dibilang politik tapi secara terbatas.
mulai mengkritisi kebijakan kolonial dan mendorong partisipasi pribumi dalam pemerintahan alias demo. Nah, dalam konteks sejarah pergerakan nasional Indonesia, mengapa Budi Utomo dianggap begitu penting dan sering disebut sebagai tonggak awal? Pentingnya itu di tahun awal ya. Yaitu karena dia itu menjadi organisasi modern pertama yang menumbuhkan kesadaran nasional, menjadi pendahulu organisasi nasional lain seperti Sarekat Islam dan Indis Partits. Tanggal pendiriannya itu 20 Mei 1908, kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi tanggal 20 Mei itu kebangkitan nasional. 20 Mei. Iya 20 Mei. Ya. Apakah ada kritik atau tantangan yang dihadapi Budi Utomo dari dalam maupun luar organisasi pada masa itu? Kalau tanya banyak. Itu terlalu fokus pada kaum priayi dan Jawa, kurang melibatkan rakyat kecil, terlalu bersifat sosial budaya, kurang berani dalam bidang politik, perbedaan pandangan internal antara anggota muda radikal seperti Cipto dan golongan tua yang lebih konservatif. Itu tantangannya sih. Yes. Bagaimana warisan Budi Utomo masih relevan atau dapat kita pelajari dalam konteks Indonesia modern saat ini? Itu pentingnya pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa, semangat persatuan nasional di atas perbedaan suku atau daerah, organisasi modern dan berpikir rasional dalam memperjuangkan kepentingan rakyat tersendiri. Ini nih yang terakhir. Jika Budi Utomo harus didirikan kembali hari ini dengan semangat yang sama, isu-isu apa saja yang kira-kira akan menjadi fokus utamanya? Isu-isu apa saja ya? Yaitu pendidikan digital dan pemerataan akses teknologi, keadilan sosial dan ekonomi terlepas dari korupsi, pelestarian budaya nasional di tengah globalisasinya internasional di dunia gitu, sama pemberdayaan generasi muda untuk berinovasi dan kepemimpinan. Jadi para pemuda-pemuda itu menjadi menumbuhkan sifat kepemimpinan. Jadi teman-teman, Budi Utomo bukan sekedar organisasi tua dalam buku sejarah. Ia adalah simbol kebangkitan jiwa bangsa. Dari sana kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil dan tekad untuk berbuat baik bagi sesama. Oke. Sekian dari kita. Sekian podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.